Ya, salam jumpa, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan Mem Felicia dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk kelas 11, saat ini Anda sudah masuk dalam bab 3, yaitu teks ceramah. Dan apa sebenarnya itu ceramah? Ya, pengertian ceramah itu merupakan pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan dan sebagainya oleh orang-orang yang menguasai di bidangnya dan yang mendengarkan biasanya melibatkan orang banyak. Terus pidato itu apa? Pidato itu pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada halayak untuk berbuat sesuatu. Terus ada juga yang namanya khotbah. Khotbah ya. Khotbah itu sama juga pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Yang jelas ketiga ini, baik itu ceramah, pidato atau khotbah, mereka adalah suatu kegiatan pembicaraan di depan umum. Tetapi ingat, pidato itu selalu bersifat persuasif, berarti bersifat ajakan, mengajak atau mendorong. Sedangkan khotbah itu selalu bertemakan keagamaan atau yang berhubungan dengan agama. Tetapi kalau ceramah dia boleh bertema apa saja dan sifatnya informatif atau memberikan informasi, juga bersifat persuasif. Ya. Itu adalah persamaan dan perbedaan dari pidato, ceramah dan khotbah. Nah, anak-anak, dari setiap ceramah yang kita dengar pasti kita bisa menemukan informasi. Dan informasi ini bisa dikategorikan dalam beberapa jenis. Yaitu jenis yang pertama, informasi berdasarkan fungsi. Maksud informasi berdasarkan fungsi ini adalah terdiri dari 3 macam. Yang pertama, berdasarkan fungsi, informasi ini berfungsi menambah pengetahuan kepada pembaca. Misalnya ceramahnya berjudul atau berisi tentang tulisan tentang pergantian kurikulum. Terus informasi berdasarkan fungsi yang kedua, informasi ini berfungsi mengajari pembaca. Misalnya ceramah tentang teknik belajar yang jitu. Terus berdasarkan fungsi yang ketiga, informasi yang hanya menyenangkan pembaca. Misalnya cerita, ceramah yang berisi tentang cerpen, novel, karikatur dan sebagainya. Ya. Itu jenis informasi yang bisa kita peroleh dari ceramah. Jenis yang pertama yaitu berdasarkan fungsi ya. Berdasarkan fungsi ini ada 3 macam, yaitu berfungsi menambah pengetahuan, berfungsi mengajari, dan berfungsi hanya untuk menyenangkan pembaca atau pendengar ya maksudnya di sini. Oke, yang kedua itu jenis informasi berdasarkan format penyajian. Ya, berdasarkan format penyajian maksudnya di sini seperti kita ketahui bersama, ceramah mungkin pada zaman dahulu selalu bisa kita dengar selalu di tempat terbuka. Ya, di tempat terbuka dan secara langsung, secara lisan ya. Tapi seiring berjalannya waktu, ceramah sekarang sudah bisa kita nikmati dalam bentuk tulisan. Ya, tulisan seperti berita, artikel, karangan, resensi kolom, dan karya fiksi. Dan ceramah juga saat ini kan sudah bisa kita nikmati lewat media sosial seperti Facebook. Juga bisa kita nikmati ceramah dari YouTube dan sebagainya. Ya, itu adalah informasi berdasarkan format penyajian ceramah ya. Itu jenis yang kedua. Sekarang kita akan masuk dalam jenis yang ketiga, yaitu informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Dalam berceramah itu
biasanya dibedakan lokasinya, apakah itu lokasinya hanya di lingkup kecil seperti di kelurahan, RT, atau di lingkup yang lebih besar seperti kecamatan, atau yang lebih tinggi di dalam negeri atau di luar negeri. Ya, itu adalah informasi yang berdasarkan lokasi peristiwa. Sekarang kita masuk dalam informasi yang keempat, yaitu informasi berdasarkan bidang kehidupan. Ya, di dalam kehidupan manusia ada banyak bidang-bidangnya. Contoh, ceramah di bidang kesehatan, ceramah di bidang pendidikan, ceramah di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah informasi berdasarkan bidang kepentingan. Jadi, kepentingan dari ceramah itu untuk apa? Apakah menyangkut keselamatan pembaca? Misalnya, ceramah tentang tertib lalu lintas. Yang kedua, menyangkut perubahan hidup seseorang. Yang ketiga, tentang cara-cara, kiat-kiat atau tips-tips. Yang keempat, tentang peluang usaha. Jadi ada 4 ya. Yang pertama, keselamatan, menyangkut perubahan hidup seseorang. Terus ada cara-cara, kiat-kiat atau tips, dan yang terakhir peluang. Oke, itu adalah jenis-jenis informasi yang bisa kita peroleh dari ceramah. Nah, sekarang kita perhatikan unsur-unsur ceramah. Unsur yang pertama yang jelas adalah si penceramah sendiri. Terus ada pendengar atau audiens, ada materi ceramahnya, terus metode ceramahnya, terus media ceramahnya. Harus memerlukan medianya saat mau ceramah. Ya, itu unsur-unsur ceramah. Dan sekarang kita masuk dalam struktur teks ceramah. Ya, struktur teks ceramah dimulai dari pembuka, isi, dan penutup. Bagian pembukaan itu boleh ada salam, sapaan, ungkapan syukur, terus langsung dengan pengenalan isu masalah, pandangan penceramah tentang permasalahan yang akan dikemukakan. Tapi baru pengantarnya. Nanti di bagian isi itu sudah bisa Anda masukkan argumentasi yang memperkuat topik yang akan Anda bahas. Yang terakhir bagian penutup, biasanya untuk penegasan, atau di bagian penutup juga biasanya ada permohonan maaf atas segala kekurangan saat berpidato dan ucapan terima kasih. Ya, itu dia struktur dari teks ceramah. Dan sekarang coba perhatikan, ini ada contoh teks ceramah. Ya, ini ada contoh teks ceramah. Ini memang hanya mengambil dari YouTube saja, dari internet. Ada yang lebih kompleks dari ini, tapi hanya mengambil yang simple-simple. Ini contoh teks ceramah tentang pendidikan kedisiplinan ya. Dimulai dari pembukaan itu ada salam, ada sapaan, hadirin yang saya hormati, terus ada ungkapan syukur kepada Tuhan. Dan di sini langsung masuk di pembukaannya, tapi masih di bagian isi, pengantar, topik yang dibahas, bagian isi. Ya, ini bagian inti dari isi, dan ini penutupnya. Ya, sekian. Silakan belajar lagi di rumah. Jangan lupa untuk mencatat materi bab 3 ya. Ya, terima kasih. Salam sehat.